Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fatara as-samawati wal ard wa ja'ala al-malaikata rusula uli ajnihah masna wa thulatha wa ruba'. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi kesempatan ini masih dalam bulan yang disebut bulan-bulan haram. Kita pada pertengahan bulannya, tepatnya tanggal 15 Zulqa'dah 1444 Hijriah, yang berarti pada bulan ini tidak lama lagi jemaah haji atau jemaah yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini, mereka sudah bersiap-siap sehingga ke tanah air masing-masing. Bahkan di tanah air kita sudah ada yang memulai dari sejak tanggal 24 Mei kemarin, ya. Dan insya Allah pada tahun ini akan wukuf pada, kalau menurut kalender Ummul Qura itu wukufnya pada tanggal 27 Juni, Idul Adha pada tanggal 28 Juni. Agak berbeda dengan penanggalan di tanah air. Di tanah air ini penanggalan wukuf itu tanggal 28 Juni, sholat Idul Adha-nya pada tanggal 29 Juni. Dan memang tahun ini seperti kemarin Idul Fitri, Idul Adha juga ada perbedaan. Jadi akan ada perbedaan yang ya mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat masing-masing umat ini untuk meningkatkan kualitas ibadahnya masing-masing dan tidak terjebak kepada satu kondisi yang saling menyalahkan satu sama lain, tapi berusaha untuk menegakkan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Baik, hari ini kita lanjutkan kaji tafsir surat Fatir ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Nanti kita lihat apakah sampai bisa ayat ke-7 dan ke-8. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Afaman zuyyina lahu amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat inna Allaha 'alimun bima yasna'un. Shadaqallahul 'azim. Baik, ayat ini terjemahannya kurang lebih, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah janji yang benar. Maka janganlah kehidupan dunia ini sekali-kali memperdayakan kalian dari berupaya memenuhi atau menyempurnakan apa yang Allah janjikan sehingga kita mendapatkannya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai tipu daya pernak-pernik kehidupan dunia itu memperdayakan kalian dari mengingat Allah. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidu aduwa, maka posisikan dia benar-benar sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah mengajak orang-orang yang mau mengikutinya itu supaya sama-sama dengan mereka masuk ke dalam siksa api neraka yang membakar.
alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Yang biasanya neraka itu memang Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Bagi mereka adab yang pedih. Walladzina amanu wa amilus shalihat, sedangkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Meskipun mereka ada kesalahan dan dosa dan pernah tergoda oleh syaitan, maka diharapkan pada akhirnya Allah mengampuni mereka dan memberi balasan pahala yang besar kepada mereka. Afaman zuyyina lahu su'u amalih. Apakah orang yang dijadikan indah kepada mereka perbuatan mereka itu, ya, pada perbuatan mereka ada perbuatan jahat, perbuatan yang keliru, yaitu orang-orang kafir. Faru'ahu hasana, mereka memandangnya itu perbuatan baik. Fa inna Allah yudhillu may yasha, maka sesungguhnya Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, maka jangan sampai membuat engkau hilang rasa percaya diri, menjadi sedih, menjadi berduka atas apa-apa yang menimpa orang-orang kafir tersebut, bahwa mereka memang pasti merugi kehidupannya. Jadi kerugian mereka, kehancuran mereka jangan sampai membuat kalian atau engkau wahai Muhammad bersedih karenanya. Innallaha 'alimun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Ayat ini sebetulnya ada sedikit kaitan dengan ayat yang keempat yang menerangkan bahwa seandainya orang-orang kafir itu mendustakan Nabi kita Muhammad, maka Nabi itu diingatkan bahwa Rasul-Rasul sebelum beliau juga mengalami hal yang serupa. Ya, jadi jangan terlalu berduka, bersedih berlebihan karena sebab apa yang terjadi dari apa-apa yang diperbuat oleh orang kafir yang membuat mereka akhirnya mengalami kekafiran dan mendustakan atau menolak dakwah Nabi. Dan sebetulnya hal seperti itu pernah terjadi pada umat sebelum. Nah, di sini dikatakan hadzarahum tabaraka wa ta'ala min makar wa khida' asyaitan. Allah memperingatkan kepada Nabi kita tentang tipu daya, tentang makar, tentang tipu muslihat dari syaitan. Alladzi huwa aduwwun ladud lahum. Yang setan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang benar-benar, musuh yang terus berusaha memperdayakan kita sampai kita betul-betul bisa mengikuti kemauan setan itu. Yatarabbas bihim ad-dawair. Berbagai cara dilakukannya agar kita bisa ikut menjadi pengikutnya. Bisa terjerumus kepada bujuk rayunya. Liwaqi'ahum fil halakah. Betul-betul agar kita binasa, terjerembab dalam kehancuran yang disebabkannya. Wa yuqdhafa bihim fis sa'ir. Yang pada akhirnya kita akan dilemparkan Allah nanti dalam siksa api neraka. Itulah keinginan setan dalam menggoda manusia. Wa qaddama ala hadha tahdzir. Nah, sebelum Allah menerangkan peringatan tentang kewaspadaan terhadap godaan setan ini, Allah telah mengingatkan kepada Nabi tentang apa yang dialami oleh beliau ini bukanlah hal yang baru. Tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala takdzibi qaumihi lahu. Bahwa sikap penolakan kaumnya, sikap mendustakan kebenaran kaumnya terhadap ajaran dakwah beliau itu sudah pernah terjadi pada umat sebelumnya, pada rasul-rasul sebelumnya. Wa bayyana anna hadhihi sunnatullah fil anbiya'i wal mursalin. Allah menerangkan bahwa ini adalah sunnatullah bagi para nabi dan para rasul. Bahwa ada umat yang menentang, umat yang menolak, dan umat itu akan melakukan banyak hal yang membuat Nabi terpojok, tertekan, ya, karena apa yang mereka perbuat sifatnya adalah penjajahan, intimidasi, tekanan, bahkan penyiksaan, ya, dan segala macam. Fama min nabiyyin ata qaumahu bil hidayah war rasyad illa kadzabuhu wa anaduhu. Maka tidak ada satupun nabi atau rasul yang datang menemui kaumnya
membawa petunjuk, membawa kebenaran, mengajak mereka kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang menyelamatkan, kecuali Rasul yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran itu didustakan oleh kaumnya itu. Ya, dilawan oleh kaumnya itu, ditentang oleh kaumnya. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasa asmauhu. Disitulah Allah berfirman pada ayat yang keempat itu, wa iyyukadzibuka, seandainya engkau wahai Muhammad didustakan oleh kaummu pada hari ini, faqad kudzibat rusulun min qablika, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau juga mengalami hal yang serupa, didustakan oleh kaum mereka masing-masing. Wa ilallahi turja'ul umur. Kembalikan semuanya kepada Allah, karena memang Allah lah yang mengatur semua ini. Dan kalau kita mengalami hal yang semacam itu, maka serahkan kepada Allah, ya, karena Allah lah yang mengatur segala perkara. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat lain mirip seperti itu, ya, di surah Al-An'am ayat 34 ini dikatakan demikian, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Maka sesungguhnya telah didustakan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Lalu para rasul itu semuanya bersikap sabar, ya, bersikap kuat hatinya, tabah atas apa yang diperbuat oleh kaumnya, mendustakan mereka, bahkan menyakiti mereka, menyiksa mereka, menyiksa para rasul, sampai akhirnya Allah mendatangkan kemenangan pertolongannya kepada mereka. Jadi seolah-olah Allah bilang begini kepada Nabi, ya Muhammad, wa in kadzdzabakal musyrikuna ya wa in kadzdzabal musyrikuna ya Muhammad, ya. Seandainya orang-orang musyrik ini mendustakan engkau hari ini wahai Muhammad, fala tahzan li takdzibihim wasbir. Maka engkau jangan terlalu larut dalam kesedihan. Jangan terlalu larut dalam kebimbangan, ya. Jangan terlalu berduka. Bersabarlah. Falaka biman salaf qablaka minar rusul. Maka sesungguhnya apa yang engkau alami hari ini adalah apa yang pernah dialami oleh para rasul sebelum engkau. Uswatun wa qudwah. Mereka adalah contoh teladan yang terbaik bagi kehidupan ini. Faqad kudzibu. Mereka tetap didustakan. Wa udhu, bahkan disakiti oleh kaumnya. Hatta atahum nasr. Sampai akhirnya baru Allah turunkan pertolongannya. Ya. Itulah tadi firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Dan sesungguhnya telah didustakan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, namun mereka semuanya mampu untuk menyikapinya dengan sikap sabar, menguatkan hatinya, ya, bersikap tabah ala ma kudzibu, atas perbuatan mendustakan itu dari para kaumnya, bahkan wa'udhu, mereka disakiti oleh kaumnya, hatta atahum nasruna, sampai akhirnya nanti datang pertolongan Allah. Tsumma qala ta'ala, kemudian dalam ayat berikut ini Allah berfirman di ayat yang kelima yang kita bahas sekarang. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Seolah-olah ingin menenangkan Nabi kembali dalam bahasa yang umum, bahwa ini tidak hanya engkau yang membutuhkan ketenangan dalam menerima konsekuensi jalan dakwah seperti ini, tapi seluruh umatmu, manusia sampai zaman kapanpun, yang juga melakukan hal serupa, mengikuti jalan dakwahmu, berjuang sebagaimana engkau juga berjuang menegakkan kebenaran ini. Maka Allah panggil manusia ini semua, ya ayuhan nas, wahai manusia. Walaupun yang dituju adalah manusia yang membantu Nabi dalam perjuangan dakwah ini. Sesungguhnya janji Allah adalah janji yang benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka kehidupan dunia jangan sampai memperdayakan kalian. Karena tipu daya orang yang menentang tidak selamanya berbentuk hal-hal yang menyakiti hati, hal-hal yang menderitakan diri, yang membuat kita menderita, tersiksa, sakit, ya. Kita dianiaya, dizalimi, diperangi. Tidak selamanya seperti itu.
Kadang-kadang bentuknya berbeda. Bentuknya adalah mereka mengiming-imingi dunia kepada kita. Mereka mengiming-imingi janji-janji yang mengenakan untuk hidup sejahtera, baik, kaya, punya apa saja, dikasih kekuasaan, dikasih harta, dikasih wanita, dikasih segala macam bentuk kenikmatan dunia. Itu yang bisa, itu yang mereka lakukan, ya, musuh-musuh atau orang yang jadi kaum yang menentang dakwah ini melakukan hal yang seperti itu juga, di samping hal-hal yang bersifat menyakiti itu. Ya. Kita dalami arti al-ghurur lebih lanjut. Apa itu al-gharur? Ya, dibacanya al-gharur di fathil ghain. Jadi bukan gurur tapi gharur, ya. Gharur ini adalah ismun lisyaiton kama qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan gharur itu sebetulnya salah satu nama setan. Ya, satu julukan setan disebut gharur, yang tukang memperdaya. Qala Ibnu Abbas bilang begini. Summiya bihi li'annahu yughirrul insana wa yakhda'uhu. Setan diberi nama dengan al-gharur karena dia sifatnya suka memperdayakan dan menipu, membujuk rayu manusia. Sehingga ketika kita baca ayat ini maknanya adalah la takhdu'annakum al-hayatud dunya bi zukhrufiha wa na'imuha anil hayatid dunya. Janganlah sekali-kali memperdayakan kalian kehidupan dunia ini dengan segala macam bentuk perhiasan keindahan-keindahannya, dengan segala macam bentuk kenikmatan-kenikmatannya, memperdayakan kalian untuk dapat menikmati kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat nanti. Wala yakhdu'annakum asyaitanu bima yuwaswisuhu lakum. Dan jangan juga sampai setan berhasil membujuk kalian, memperdayakan kalian dengan bisikan-bisikannya, dengan bujuk rayunya yang manis, sehingga kalian jatuh terjerembab kepada godaannya. Fa'innahu kadzabun affakun gharrarun. Karena sesungguhnya setan adalah makhluk yang pendusta, sangat mendusta. Affak, sangat menipu, memperdayakan. Gharrar, dia adalah orang yang manis, ya, dalam ucapan, tapi sebetulnya menjatuhkan. Ya, itulah yang disebut dengan gharrar, suka menipu. Ya, kita dibayangkan kebaikan, tapi sebetulnya keburukan yang dia maksudkan. Kita dibayangkan keindahan, tapi sebetulnya penderitaan yang akan terjadi. Yahmilul insanu 'alal fujur. Singkatnya, setan itu berusaha sampai akhirnya manusia mau berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat fujur. Wa yumannihi bi maghfiratillahi wa rahmatih. Meskipun bisik bujuk rayunya adalah ampunan, rahmat. Kamu akan dapat ampunan, dapat rahmat. Di ujungnya adalah kita jatuh dalam perbuatan maksiat. Sebagaimana dulu Nabiullah Adam alaihissalam. Bujuk rayunya adalah ketika dilarang mendekati pohon, ya, yang ada di situ yang disebut belakangan sebagai buah khuldi, walaupun itu sebetulnya sebutan saja, istilah yang dalam Al-Quran nggak disebutkan secara spesifik seperti itu sebetulnya sebagai sebuah buah, ya. Bahkan kalau dalam ajaran lain itu buahnya buah apel yang sempat digigit Faro, nah, itu bukannya jadi simbol, ya, itu apel digigit Faro itu sebetulnya simbol keyakinan orang-orang di luar Islam itu, bahwa akibat itulah kita jadi manusia sekarang itu jadi pendosa sampai hari ini. Makanya harus dibaptis, dibebaskan dulu, baru kita bersih. Itu begitu. Makanya kalau keyakinan mereka, sejak perbuatan Nabi Adam itu, kita anak cucu Adam ini adalah terlahir membawa kesalahan dan dosa. Kalau kita tidak, kita menyebutnya, itu ulama, buah khuldi, buah yang menjanjikan kekekalan. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Nah, tapi dalam konteks ini, setan menggodanya adalah bahwa Allah sebetulnya melarang engkau mendekati pohon khuldi itu, pohon yang membuat engkau akan kekal, itu karena Allah tidak ingin engkau kekal di surga. Allah tidak ingin menjadikan engkau seperti malaikat, bersenang-senang sepuasnya selama-lamanya di surga ini. Maka dari itu, kalau engkau ingin seperti malaikat bisa kekal di sini,
nikmatilah pohon itu. Nikmatilah buah yang ada di pohon itu. Itu begitu godaan dia. Jadi bujuk rayunya itu sesuatu yang positif, yang baik, yang bagus. Disitulah akhirnya Nabi Adam jadi tergoda. Ya, jadi yumannihi bimaghfiratillahi wa rahmatih. Setan itu menjanjikan kepada kita hakikatnya yahmil insana 'alal fujur. Dia menggiring manusia supaya jatuh kepada perbuatan dosa dan kesalahan. Fahuwa akhbatul gharrin. Itulah penipu yang paling ulung. Sosok penipu yang paling luar biasa tipu dayanya. Wa amkarul a'da al-mulazimin. Itulah pembuat makar, ya, musuh pembuat makar yang laten buat kita, yang harus kita waspadai. Karena dia adalah sosok innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan bisa memandang kita, melihat kita untuk menggoda kita. Dia dan teman-temannya, konco-konconya setan yang lain, itu menggoda kita dari tempat yang mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, itu yang perlu ekstra kewaspadaan kita. Tsumma bayyana adawatul syaitan libni Adam. Kemudian di ayat yang berikutnya setelah kalimat tadi, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah janji yang benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia dan perhiasannya ini memperdaya kalian sehingga tidak istiqomah di dalam keyakinan agama ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai betul-betul tipu daya setan itu memperdayakan kita dari mengingat Allah. Lalu kemudian Allah menerangkan tentang permusuhan setan kepada kita, anak cucu Adam. Jadi setan duluan yang memusuhi kita, bukan kita yang memusuhi setan sebetulnya. Ya, makanya Allah terangkan, ya, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, benar-benar musuh bagi kalian. Jadi musuh yang benar-benar. Fattakhidhu aduwan, maka posisikan dia sebagai musuh. Kalau sudah tahu dia musuh, jangan jadikan dia teman. Betul-betul kita yakinkan diri kita, setan itu musuh yang harus dilawan. Setan itu musuh yang harus dijauhi. Setan itu musuh yang kita tidak harus mau mengikuti bujuk rayunya walaupun seindah apapun. Ya. Jadi tanamkan dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita bahwa setan itu musuh. Dan kalau dia sudah kita yakini sebagai musuh, posisikan sebagai musuh. Bagaimana kita kalau memandang musuh? Kita jauhi, kita hindari, kita membencinya, kita berusaha menjauh darinya, kita nggak mau mendekat kepadanya, kita nggak mau perbuatan kita sama dengan perbuatan dia. Nah, itu yang kita harus sikapi kalau kita menganggap setan itu sebagai musuh. Wa anna syaitan qadimah mundul azal. Setan itu adalah musuh laten buat kita sejak penciptaan pertama, sejak awal. Nah, jadi kita harus ingat betul itu. Ya. Asyaitanu aduwwukum fala tumakkinuhu min anfusikum. Setan itu musuh benar-benar musuh kepada kalian. Jangan berikan kesempatan dia menguasai kalian. Itu, mengontrol kehidupan kalian. Fala tarkanu ilaih. Jangan kalian tunduk kepada dia. Wala tattakhiduhu nasiha. Jangan berikan kesempatan dia jadi pemberi nasihat kita. Jangan kasih kesempatan walaupun dia ngasih nasihat baik, kasih petunjuk baik, jangan kasih kesempatan dia ngasih nasihat. Ya. Fala tattabi'u khuttahu. Jangan kasih kesempatan dia juga untuk membuat kita mengikuti langkah-langkahnya. Fal aduwu yanbaghi an yuhazzar. Bahwa musuh itu sudah selayaknya, sudah seharusnya kita sikapi dengan sikap waspada. Jadi kalau udah tahu setan musuh, kita harus waspada. Ya, berhati-hati kepadanya. Wal insanul aqil la yattabi'u khutta aduwihi wa huwa yaqil. Orang-orang yang berakal, manusia yang berakal sehat, pastinya tidak mau mengikuti langkah-langkah kehidupan musuhnya. Itulah tanda dia berakal. Kalau dia ngikuti langkah musuh, berarti dia tidak berakal, nggak logis. Ya, masa perbuatan musuh kita ikuti? Nah, perbuatan musuh harus kita jauhi dan hindari. Wa syaitanu la yad'ukum ila khairin. Sebuah kepastian buat kita untuk kita yakini adalah bahwa setan nggak mungkin mengajak kita kepada kebaikan. Itu harus ditanamkan dalam pikiran kita. Nggak mungkin dia ngajak kita kepada kebaikan.
Ya. Wala yantahi bikum ila najatin, dan tidak akan mungkin bujuk rayunya itu ujungnya adalah keselamatan. Nggak mungkin. Pasti kehancuran, kebinasaan. Walihada qala ta'ala mu'allilan an-nahya. Maka dari itu Allah berfirman di ayat ini dengan kalimat yang menekankan jangan sampai kalian terpedaya. Larangan ini larangan yang betul-betul larangan yang tegas. Sampai di kalimat ini di ayat ke-6 bunyinya innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Yang artinya adalah innama yuridu bida'watih. Sesungguhnya setan itu bermaksud dengan bujuk rayunya, dengan ajakannya, ya, an yuqzafa bi'attibaihi fi naril jahim al-musta'irrah. Agar dirinya kalau Allah jebloskan ke dalam neraka, dia tidak sendirian. Dia tidak sama dengan pengikutnya yang setan, makhluk, jin itu semata. Tapi dia ingin manusia juga ikut bersamanya masuk ke dalam neraka. Karena sebab manusialah dulu bapaknya, bapak moyang manusia yaitu Adam alaihissalam, dia Allah jebloskan ke dalam neraka. Jadi dia sangat mendendam kepada manusia ini. Gara-gara manusia, Allah keluarkan dia dari surga. Padahal dia tadinya makhluk dalam kehidupan di surga juga. Gara-gara Adam lah, dia akhirnya Allah jadikan sebagai makhluk terkutuk. Gara-gara Adam lah, dia menjadi dirinya itu mendapat perintah untuk sujud, tapi dia tidak mau sujud. Kalau nggak ada Adam, nggak ada perintah untuk sujud kepada dirinya. Nah, itu begitu. Jadi dia sangat mendendam kepada anak cucu Adam. Walaupun dendam awalnya kepada kakek manusia, itu Adam. Tapi kita anak turunannya ikut-ikutan, disakiti, akan jadi korban dendamnya. Itu yang namanya setan begitu, Pak. Kalau kita memusuhi orang mungkin, atau kita katakanlah tidak senang kepada orang, kita ingin orang itu ditegakkan hukuman, kita ingin hanya orang itu yang dapat hukuman. Nggak ada pikiran biar anaknya sekalian dihukum, cucunya dihukum, keturunannya dihukum. Nggak begitu, itu tidak adil. Karena anak cucunya mungkin tidak tahu menahu tentang perbuatan ayahnya, perbuatan orang tuanya. Tapi kalau setan nggak peduli itu. Bapaknya yang berbuat, anaknya, keturunannya semua harus ikut. Nah, itu begitu. Nah, itu luar biasa. Ya. Jadi setan di sini dikatakan lebih lanjut, fahal yaliqu bil aqil an yastajiba lin nida'i syaitan al-la'in. Kalau gitu buat kita orang-orang yang berakal, ya, apakah pantas kita memenuhi maunya setan itu, padahal dia adalah makhluk terkutuk yang sudah dari awal berniat melampiaskan dendam kesumatnya kepada kakek moyang kita Adam untuk dijatuhkan kepada kita supaya kita jatuh bersama dia masuk ke dalam neraka. Kan logikanya orang berakal nggak mau begitu. Udah jelas musuh, apain kita ikuti dia? Qala ba'dus salaf, para ulama salaf mengomentari ayat ini begini. Ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani wa ata'al la'in ba'da ma'rifatihi bi adawati. Sungguh aneh manusia ini katanya. Siapa manusia yang dimaksud? Manusia yang bisa bermaksiat kepada sosok yang baik kepadanya, memberikan rezeki kepadanya, memberikan keselamatan kepadanya, dan dikenali betul sosok itu yaitu Allah. Ya, dia kenali betul, dia pahami betul Allah yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki dia, yang memberikan kenikmatan kepada dia. Ya. Tapi sosok itu yang diingkari, sosok itu yang dia berbuat maksiat kepadanya. Sementara dia mentaati sosok yang terkutuk, yang sudah dikenali sebagai sosok yang terkutuk, yang sudah difahami sebagai sosok yang menjadi musuhnya. Nah, itu begitu. Ya. Jadi ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifati bi ihsani wa ta'al la'in ba'da ma'rifati bi adawati. Sungguh mengherankan seseorang yang bisa bermaksiat kepada sosok yang baik kepadanya dan dikenali sosok itu sosok yang baik kepadanya, sementara dia ngikuti sosok, dia patuhi sosok yang dia kenali sosok itu adalah yang memusuhinya, yang dendam kepadanya. Kan nggak masuk akal.
sosok yang dendam, yang jahat kepada dia, kok diikuti? Dia sudah paham itu. Sosok yang dia pahami, baik kepadanya, menyayangi dia, merahmati dia, memberi rezeki dia. Sosok itu malah dia ingkari, dia maksiat kepadanya. Nah, lebih lanjut, ya kita lihat pada ayat yang berikutnya lagi, ayat yang ke-7, alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Tsumma salat hal ayatul karimah, kemudian Allah membacakan ayat berikutnya yang ke-7 ini, tubayyin akibata jundir rahman wa ansari syaitan. Untuk menjelaskan kepada kita bagaimana akibatnya tentara-tentara Allah yang Maha Pengasih, yang mengikuti jalan Allah ini, yang akhirnya mau mematuhi Allah ini. Tidak terpedaya dengan bujuk rayu setan, tidak terpedaya dengan indahnya gemerlap kehidupan dunia ini. Wa ansaru syaitan, dan bagaimana kesudahan hidup dari orang-orang yang mendukung setan, yang ngikuti maunya setan. Fal mu'minun al-abrar fi jannatil khuldi wan na'im. Maka orang-orang mukmin yang baik, yang betul-betul ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka mereka nanti akan menempati surga, taman-taman yang indah di akhirat nanti yang Allah telah sediakan untuk mereka, untuk hidup kekal penuh dengan kenikmatan. Wal kuffar al fujjar, sementara orang-orang kafir yang durhaka, yang jahat, fil azab syadid, Allah akan tempatkan mereka dalam azab yang pedih. Fi darakatil jahim, dalam tingkatan-tingkatan neraka yang paling bawah, yang paling bawah, yang paling bawah. Di derajatnya paling rendah, palingnya paling rendah. Kalau kita tingkatannya atas, 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 itu begitu. Itulah kalimat alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang pedih. Azab yang sangat dahsyat, ya. Walladzina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, kata Allah. Jadi yang terjadi nanti syattan ma bainal jazaaini al-masiraini. Ada dua keadaan yang terjadi nanti di hari kiamat. Dua keadaan itu, dua balasan, dua ganjaran, dua akhir, dua akibat, dua ujung. Nah, dua ujung itu adalah yang satu selamat, yang satu celaka. Yang satu bahagia, yang satu menderita. Bainal ladzina labbau da'watas syaitan wal ladzina istamsaku bi syara'ir rahman. Perbedaan yang terjadi antara mereka yang mengikuti bujuk rayu syaitan dan mereka yang tetap teguh memegang akidah tauhid kebenaran Islam ini sampai akhir hayatnya. Dan memang setan menggoda mereka sampai di ujung kematiannya, ujung hidupnya. Saat kematian seseorang itu setan tetap masih menggoda. Makanya kalau kita mengartikan kemarin Idul Fitri itu hari kemenangan, kita menang dari siapa? Kalau kita menang dari hawa nafsu dan dari setan, setan ternyata masih tetap ada sampai kita mati. Sampai kita mau mati, dia godain kita supaya putus asa dari rahmat Allah. Apalagi orang yang matinya dalam keadaan sakit, di rumah sakit, menderita puluhan tahun penyakit, itu digoda setan, itu dibujuk setan itu supaya kalian berputus asa. Lihat itu, engkau udah berobat ke sana kemari, engkau udah ke rumah sakit, udah ganti dokter, udah minum obat segala macam, sudah melakukan ini dan itu, tapi nggak sembuh-sembuh. Mana Tuhanmu yang menjanjikan kesembuhan itu? Mana? Nah, itu digoda setan begitu. Nah, tidak jarang orang yang sakit akhirnya berputus asa dan setan jadinya berhasil kalau sampai mereka berburuk sangka kepada ketetapan Allah. Ya Tuhan, aku telah berobat, aku telah berbuat ini, aku pun juga berzakat, berinfak, bersedekah, aku pun banyak menolong anak yatim, aku banyak beribadah dengan mengharapkan kesembuhan dari penyakitku ini. Tapi ternyata kau tidak sembuhkan. Mana janjimu ya Allah? Nah, akhirnya orang ini berburuk sangka kepada Allah. Dan kalau orang ini wafatnya su'ul khatimah. Meskipun orang tahunya dia adalah wafat mungkin husnul khatimah, tapi hakikatnya dia wafat su'ul khatimah. Makanya kata Nabi, diingatkan kita oleh Nabi, la yamutanna ahadukum ya illa an yuhsina billahi dhanna. Ya. Sekali-kali janganlah sampai seseorang di antara kalian mati, wafat, kecuali dia wafat dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah.
Ya, harus berbaik sangka, apa yang Allah takdirkan, yang Allah pilihkan dalam hidup kita ini, kita jadi begini, jadi begitu, sampai akhirnya kita pun nggak sembuh-sembuh sakit, itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Yang kita tidak tahu, barangkali itu cara Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, barangkali juga cara Allah meninggikan derajat kita nanti di surga, ya dikasih sakit yang tidak ujung sembuh, ya tidak berujung pada kesembuhan, sampai akhirnya kita wafat dalam sakit itu. Nah itu setan itu menggoda sampai mati, sampai kita akan mati maksudnya. Jadi nggak mungkin kalau kita bilang kemarin hari kemenangan, kita nggak menang lawan setan, nggak menang lawan hawa nafsu. Hawa nafsu juga terus masih ada. Buktinya kita masih ada rasa malas, masih ada rasa ingin itu, ingin ini, yang melebihi dari kepada kebutuhan hidup yang kita perlukan, ya masih ada. Nah itu adalah kebutuhan hawa nafsu, nah, godaan setan. Jadi kita sebetulnya belum menang. Jadi jangan pernah merasa menang. Kemenangan sejati adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang sudah Allah pastikan nanti di akhirat dia terbebas daripada siksa api neraka, dia terselamatkan dari neraka, dan dia Allah masukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang sejati. Jadi kalau kita belum sampai surga, belum menang namanya. Itu begitu. Kemudian dikatakan di sini tsumma yu'aqib ta'ala ala hadzal masir al-mas'um bi bayani sababihi ala wa huwa suluki tariqid dalal wa tarki tariqil huda. Kemudian Allah menerangkan natijah, akibat akhir bagaimana ujungnya orang yang hidup ini sebagai manusia yang ikuti syaitan atau yang ikuti jalan kebenaran para rasul ini. Allah terangkan bahwa bagaimana akibat dari jalan kesesatan ini. Dan bagaimana akibat orang yang meninggalkan jalan kebenaran ini. Jadi akhirnya jatuh pada godaan setan, tariqid dhalal dia ikuti, sementara jalan kebenaran, jalannya para rasul, jalannya agama Islam yang hak ini malah ditinggalkan. Kita lihat bahasa Al-Quran membahasakan tentang akibat mereka lebih lanjut di ayat yang ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ini bahaya. Maka apakah kalian tidak perhatikan ada orang yang memandang perbuatan buruknya mengikuti godaan setan tadi, itu dia pandang baik. Dia pandang itu adalah hal yang wajar, hal yang menyelamatkan dan menyenangkan kehidupan dunianya. Fa inna Allah yudhillu man yasha, maka ketahui sesungguhnya Allah membiarkan sesat. Nah, ini kalau dalam konteks sesat jangan dibahasakan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, Allah menunjuki orang yang Allah kehendaki. Kata-kata yang bijak kepada Allah adalah bahasanya Allah membiarkan sesat. Kan Allah sebetulnya tidak pernah menyesatkan seseorang. Yang ada adalah Allah membiarkan seseorang dalam kesesatan. Karena sesat itu yang milih orang itu. Allah sudah kasih tahu ini jalan yang benar. Jangan pilih jalan yang sesat. Dia pilih. Maka bahasa yang indah buat kita orang beriman adalah Allah membiarkan sesat orang yang Allah kehendaki, dan Allah menunjuki kepada kebaikan orang yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian di sini dikatakan, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Wahai Muhammad, jangan sampai membuat engkau terlalu larut dalam kesedihan apa yang akan terjadi pada orang-orang kafir itu. Akhirnya mereka masuk dalam siksa api neraka, akhirnya mereka hancur dalam kejatuhan mereka karena mengikuti bujuk rayu setan itu. Innallaha alimum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengenali apa yang mereka perbuat. Dalam uraian lebih lanjut, seolah-olah Allah ingin sampaikan begini kepada kita. Afaman aghwahu syaitan fahassana lahu fi'lahu al-qabih. Coba perhatikan bagaimana kesudahan orang yang telah tertipu oleh bujuk rayu setan itu. Orang itu memandang dirinya di dalam kebenaran, dirinya di atas kebenaran, dirinya berbuat baik gitu. Padahal itu perbuatan qabih, perbuatan buruk. Hatta ra'ahu hasana, sampai betul-betul mereka memandang perbuatan buruknya itu perbuatan baik. Jadi dijadikan
oleh setan sedemikian rupa, perbuatan buruknya menjadi indah, akhirnya dia sendiri memandang itu adalah memang perbuatan indah, perbuatan baik, perbuatan positif. Nah itu karena bujuk rayu setan semacam itu. Fala tatahassar alaih. Wahai Muhammad, engkau jangan sampai terjerembab kepada kerugian melihat penderitaan orang yang seperti itu. Fala tahzan ala dhalali. Enggak usah terlalu bersedih dengan kesesatan orang itu. Mungkin kamu sedih karena itu saudara kamu, karena itu keluargamu, karena itu kaummu. Sedih kok orang itu akhirnya ngikuti maunya setan. Orang itu akhirnya mau tertipu dengan bujuk rayu setan. Padahal dia adalah orang yang kita kenal baik. Maka Nabi disuruh oleh Allah jangan terlalu bersedih atas kesesatan yang mereka alami. Allahu hakimun fi san'ihi. Karena Allah adalah hakim yang sangat bijak dari apa yang diperbuat oleh hambanya. Jadi kalau hambanya disiksa oleh Allah nanti begitu, dia mati dalam kekafiran, jangan terlalu bersedih. Itu adalah akibat pilihan perbuatannya. Wa hadza huwa miftahus syarri kullihi. Dan inilah kunci perbuatan buruk seluruhnya. Wa an yuzayyina syaitanu lil insani amalahu sayyi'al qabih. Bahwa benar-benar setan akan memandang, akan membuat indah kepada manusia perbuatan buruknya. Sehingga akhirnya lama-lama manusia sendiri yang menganggap itu perbuatan baik. Akhirnya dia jatuh dan sudah nggak pakai digoda oleh setan, sudah tergoda dengan sendirinya. Ya. Fayataqidu annahu daiman ala shawab. Berbahayanya orang ini adalah nanti orang kafir ini mereka akan merasa selalu benar. Padahal awalnya saja digoda oleh setan dengan bujuk rayu yang indah, lalu memandang perbuatan jahatnya sebagai sebuah kemuliaan, sebagai sebuah kebaikan. Lama-kelamaan dia sendiri yang menilai perbuatan buruknya adalah kebaikan. Itu begitu. Awalnya setan yang menggoda, tapi lama-kelamaan dia sendiri menilai itu baik. Oh, ini nggak apa-apa kok, ini baik. Itu begitu akhirnya. Karena itu awalnya dia tahu itu perbuatan jahat, perbuatan zalim, perbuatan yang buruk. Wa annahu la yukhti. Akhirnya dia merasa sebagai orang yang nggak pernah bisa salah. Fayuftanu bikulli ma yasduru anhu. Maka akhirnya mereka atau orang yang meyakini hal yang semacam itu, yang telah tergoda oleh setan itu akan selalu mendapatkan fitnah-fitnah kehidupan yang muncul akibat perbuatannya. Hatta yara qabiha hasanan. Sampai betul-betul dia terpedaya dengan setan itu, melihat yang buruk dipandang indah, ya. Wa yu'iddal hasan qabiha. Dan sebaliknya memandang perbuatan baik jadi perbuatan buruk. Jadi perbuatan buruk dipandang baik, perbuatan baik dipandang buruk. Nah itu setan jadi berhasil itu. Kalau sudah seperti itu pandangan hidup manusia. Nah, dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 104, Allah katakan ini. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian, kata Allah kepada kita, ya, umat Islam ini, maukah kalian kami tunjukkan, kata Allah, kepada kesudahan hidup orang-orang yang memandang baik perbuatannya, ya, orang-orang yang pada hakikatnya merugi tapi dia tidak sadari kerugian akibat perbuatannya. Siapa mereka? Diterangkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu mereka-mereka yang memandang, ya, perbuatannya yang jelek, perbuatannya menzalimi orang banyak, perbuatannya yang curang, perbuatannya yang tidak jujur, perbuatannya kalau bahasa dalam kehidupan pemerintahan dia korupsi, dia kolusi, dia mengkhianati rakyat, dia berbuat sesuatu yang jahat kepada orang-orang banyak ini, tapi dia memandang perbuatan jahatnya itu sebagai perbuatan baik, gitu-gitu. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira perbuatan itu adalah perbuatan menolong rakyat, perbuatan menyelamatkan rakyat, perbuatan untuk kebaikan kepada semua. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang kafir, ya, bahwa mereka memandang baik perbuatan buruknya, ya. Jadi itu gambaran orang yang sudah tergoda setan itu begitu. Awalnya setan yang
pandang indah perbuatan buruknya. Tapi lama-kelamaan dirinya sendiri yang punya penilaian perbuatan buruknya adalah sebagai perbuatan baik. Itu begitu. Jadi wafihim yaqulu syair. Ada kata-kata syair juga begini. Ya'ti 'alal mar'i fi ayyami mihnatih hatta yara hasanan ma laisa bil hasan. Ya. Akan datang saatnya kepada manusia, kepada seseorang hari-hari ujian, cobaan hidup dalam kehidupannya, di mana akhirnya dia memandang perbuatan buruk, perbuatan baiknya yang ia perbuat dianggap bukan sebagai perbuatan baik. Jadi ada kenyataan begitu. Jadi betul-betul ada orang yang akhirnya dapat ujian gitu dalam konteks puisi ini. Kita memandang kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan memperjuangkan agama ini, kegiatan kita ngaji, kegiatan kita sholat 5 waktu, ibadah-ibadah yang lain, yang itu kita pandang tadinya baik, lama-kelamaan dengan bujuk rayu setan, kita anggap itu sebagai perbuatan yang tidak ada gunanya. Itulah orang yang terjerembab kepada bujuk rayu setan. Jadi perbuatan baiknya malah dinilai tidak baik, sementara perbuatan buruknya malah dinilai baik. Maka Nabi diingatkan oleh Allah, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Ya, fala taghtam ya Muhammad, jangan selalu pedulikan wahai Muhammad. Fala tahlik nafsaka hasratan ala tarkihimul iman. Jangan membuat dirimu jadi sedih yang mendalam karena saudaramu, keluargamu, kaummu ada yang jatuh dalam kekafiran. Ya. Ada yang meninggalkan keimanan ini. Itu jangan sampai membuat kamu terlalu pusing, terlalu memikirkan mendalam. Itu sudah jalan pilihannya. Kita kan sering kadang-kadang suka begitu mengalami keadaan orang yang kita cintai, orang yang kita sukai tidak berbuat seperti apa yang kita harapkan. Ya, siapapun yang bersama dengan kita, keluarga kita, kaum kita, saudara kita, kerabat kita, ya teman-teman kita, yang kita harapkan dia mau mengikuti cara hidup seperti yang kita pilih di atas kebenaran ini, tapi mereka belum sampai ke situ. Mereka masih terjerembab ya dalam kemaksiatan, kejahatan, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Nah, buat Nabi diingatkan jangan sampai seperti itu. Boleh berpikir tentang maksiat mereka dalam konteks tujuan untuk mendakwahkan mereka, dengan tidak bosan-bosannya mengajak mereka supaya kepada kebenaran. Itu boleh. Kita pikirkan mereka supaya untuk mengajak pada kebenaran. Bukan dipikirkan mereka, kok susah ya, sampai akhirnya dia mati dalam kekafiran, lalu dipikirkan mendalam, sampai kita pusing sendiri. Nah itu Nabi disuruh, nggak usah, sudah. Kalau sudah mati dia dalam kekafiran, yang pilih kekafiran itu. Ya, karena Allah katakan di ayat ini, ya, di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-8 ini, fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Karena memang hakikatnya Allah lah yang membiarkan sesat orang yang memang akhirnya mati dalam kesesatan, dan Allah lah yang membimbing orang kepada hidayah petunjuk, orang yang akhirnya mati dalam keadaan di atas petunjuk. Itu begitu. Jadi kita nggak usah terlalu mengkhawatirkan terlalu mendalam kepada kenyataan-kenyataan semacam itu. Inilah barangkali para jemaah yang dirahmati Allah, kajian tafsir surat Fatir ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Ya, insya Allah ayat berikutnya nanti kajian kita ayat yang ke-9 itu tentang penguatan terhadap keimanan kita, tentang pembuktian kebenaran lebih lanjut, bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran pernah kita kaji yang lalu tentang kebenaran, ya. Dakwah Nabi didukung oleh bukti-bukti yang mendukung bahwa beliau di atas kebenaran. Jadi ada burhan, ada pembuktian yang nyata dari semua dakwah Nabi, dan itu yang akan kita bicarakan dalam pengajian di ayat ke-9 dan seterusnya nanti insya Allah. Ya. Ayat 9, ayat ke-11 itu ayat-ayat yang menerangkan tentang al-burhan, ya. Ayat yang ke-12, kemudian nanti ayat yang ke-13, 14 itu adalah burhan, pembuktian tentang kebenaran. Ini semua untuk lebih meyakinkan diri kita
Dan Nabi kita waktu itu di zamannya jangan sampai terlalu bersedih dengan kondisi keadaan umatnya yang banyak masih menolak kebenaran ini atau jatuh terhadap bujuk rayu setan, padahal mereka adalah keluarga Nabi, saudara Nabi, sahabat Nabi, atau kaum daripada Nabi itu sendiri. Ya, baik, kita doa sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb, lakal hamdu wa lakas syukru anta rabbuna anta ilahuna wa nahnu 'ibaduka ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana al-muslimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Kau palingkan hati kami setelah Kau memberikan hidayah iman Islam ini kepada kami. Teruslah Engkau curahkan kepada kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah, karena Engkaulah sebagai pemberi dan rahmat-Mu lah yang akan menolong kami dari segala macam bentuk godaan-godaan kehidupan, termasuk godaan-godaan setan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.